Oji. Selamat ulang tahun gerejaku. Jesus love you and I love you too, gerejaku. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Wah, luar biasa. Sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita yel-yel dulu deh. Oke? Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yesus, amin. Iblis, no, wajah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya hari ini tuh ibadahnya spesial banget? Karena, betul, karena hari ini spesial memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-21. Selamat ulang tahun untuk gereja kita yang tercinta, House of Grace. Semoga gereja kita semakin diberkati untuk memberkati. Yeay. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita sebelum memuji nama Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Kau beri. Tuhan, hari ini kami siap beribadah. Hari ini kami mau memuji nama-Mu, kami rindu Tuhan, supaya nama-Mu selalu dipermuliakan. Haleluya, amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan bergerak. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo kita gerak lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus sangat setia sama kita. Dia dalam suka ada, dalam duka ada. Wah, Tuhan Yesus memang sahabat kita, selalu setia, selalu ada untuk kita. Saat kita susah, saat kita sedih, saat di gunung, di lembah, di sungai, dimanapun Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Yuk kita pujiin lagi. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau
Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes, Jesus, kami anak-anak-Mu ingin menyenangkan-Mu, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, benar Tuhan, ini kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan selalu ada di samping, di hati kami. Dan kiranya Tuhan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun untuk House of Grace. Semoga menjadi gereja yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita mau
berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bisa beribadah sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang tolong kita mau mendengarkan firman, dan tolong berkati kita supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dadah, God bless you. Selamat beribadah. Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Pasti kalian semua dalam keadaan yang sehat kan? Amin. Kakak percaya kalau kalian dalam keadaan yang sangat sehat. Nah, hari ini kita sudah beribadah. Siapa yang tadi sudah nyanyi dengan yang semangat? Ayo. Atau jangan-jangan yang nyanyi sambil ngantuk-ngantuk. Nah, ya. Aku percaya, kakak percaya semuanya sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Tahu nggak? Kalian sudah dikasih sembarang, sudah dikasih berkat yang banyak loh ya. Kita bisa bernapas, sehat, itu luar biasa. Masih punya orang tua juga berkat yang luar biasa. Itu berkat yang sangat hebat. Betul? Nah, kita harus mau bersyukur sama Tuhan dengan memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama juga, ayo sikap kalian harus benar. Jangan tolak-tolak kanan kiri, jangan sambil tidur, jangan sambil ngomong-ngomong. Oh, semuanya harus dengarkan yang baik. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ditabur dalam hati kalian, bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Amin. Nah, kakak hari ini kakak mau cerita sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus waktu ada di dunia, dia itu banyak melakukan mukjizat. Salah satunya apa sih? Nah, ini ceritanya Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus belum punya murid-murid. Nah, Tuhan Yesus waktu itu jalan di pinggir danau. Apa ayo, ada yang tahu nggak danaunya? Nama danaunya? Danau Galilea. Lalu dari situ dia memanggil. Aku bacakan ya di Lukas 5 ayat 1. Ayo yang punya Alkitab dibuka. Buka Lukas 5 ayat yang pertama. Dan sampai nanti ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Kakak baca sambil cerita. Nah, ceritanya ini luar biasa. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, atau disebut juga Galilea. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadinya danau besar ya. Kemudian Tuhan Yesus duduk di sana, dia ngelihat ada sebuah perahu. Isinya itu ada beberapa orang, nelayan-nelayan telah turun dia membasuh itu mencuci jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Tiba-tiba Tuhan naik ke salah satu perahu itu. Tuhan duduk. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam. Sana, pergi yang tempat yang dalam ya. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan di sana." Tapi yang punya perahu itu, nelayan itu, namanya siapa? Simon. Dia ngomong gini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi ceritanya Simon ini sudah satu malam ternyata dia itu ada di danau yang besar itu, terombang-ambing ombak untuk cari ikan, tapi nggak dapet. Tidak dapat satu pun ikan. Dia udah nebarkan ke sana, dia nebarkan ke sini. Mungkin udah dia pindah ke sana, tebar jala ke sini, ke sana, hampir semua sudut danau itu ditebarin jala sama dia. Tapi nggak ada satupun ikan dapat. Jadi waktu itu Simon langsung datang, dia menepi di pantai Danau Genesaret itu tadi, Galilea. Kemudian
Dia lemes ya mungkin ya. Aduh, dia nggak dapat apa-apa aku. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus duduk di perahu itu. Lalu Tuhan setelah mengajar dari atas perahu itu, Tuhan Yesus bilang sama Simon, Simon, pergi ke tempat itu tadi, kamu tebar jala lagi di sana. Loh, Tuhan, aku sudah sampai sana. Tapi di sana enggak ada ikan, Tuhan. Tadi malam tuh aku tuh sudah nangkep di sana, tebar jala di sana, tapi enggak dapat apa-apa. Ini lo lihat toh, enggak ada loh, enggak ada ikannya, gitu kan? Tapi Simon ngomong gini, tapi ya gini wis, karena Tuhan Yesus yang nyuruh, ya udah mau nggak mau, aku tetap mau nurut, gitu kan? Walaupun memang kelihatannya mustahil, tapi udahlah, aku mau nurut sama Tuhan, karena yang nyuruh Tuhan Yesus. Kalau coba yang nyuruh orang lain tuh aku nggak mau, udah capek Tuhan, capek, gitu kan? Nah, tapi Petrus, Simon ini belum jadi Petrus ya namanya, Simon, dia tetap mendayung perahunya sampai ke tempat yang dimaksud Tuhan Yesus. Tuhan, dia ngomong gini lagi mungkin ya. Tuhan, ini tadi malam saya di sini loh, nggak dapat ikan apa-apa. Udah, sebarkan, percaya. Tuhan ngomong gitu. Sebarin jalannya. Des. Lalu tiba-tiba, nah ini luar biasa. Lalu setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Maksudnya apa? Jadi Simon gini ya, sebar aja deh, bes, gitu kan? Sebar, kemudian duh, kok mulai berat? Duh, ada ikan teman-teman. Ada ikan nih, tarik, semuanya tarik. Semuanya menarik dengan keras. Ayo tarik, sampai jalannya tuh mau sobek. Jala ikan itu loh mau sobek. Padahal itu kan pasti jalannya bukan jala sembarang. Jala yang kuat kan. Kalau bisa sampai mau sobek berarti apa? Ikannya banyak banget, ya kan? Sampai ayat 7 dibilang gini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi Simon manggil teman-temannya yang lain yang di pantai. Woi, cepat sini, bantu aku. Kita nanti tangkapannya bagi 2. Cepat sini. Gitu kan, dia panggil temannya datang dengan perahu yang lain. Saking nggak kuatnya, saking banyaknya ikan itu, sampai perahu-perahu lain datang, diangkat sama-sama. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangin, banyaknya ikan kayak apa? 2 perahu, tadi yang cari ikan berapa perahu? Yo, 1 aja. 1 perahu cari ikan, nggak dapat sama sekali. Ini ketika Simon nurut sama Tuhan Yesus, dia nebar di sana, dia tarik ikannya di sana, itu wow, luar biasa. Ikannya sampai memenuhi kapalnya itu sampai mau tenggelam. Yang mau tenggelam itu karena kepenuhan ikan bukan cuma 1 loh. Ada berapa perahu? 2 perahu. 2 perahu, dua-duanya penuh, luar biasa. Luar biasa ya. Dari tidak ada ikan, jadi ikannya jadi banyak sekali. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Karena Simon kaget, ini tidak mungkin, nggak pernah ada seperti ini. Simon pasti seorang nelayan yang sudah luar biasa pengalamannya. Dia udah puluhan tahun mungkin jadi dari nelayan. Dari kecil dia nangkep ikan. Dia pasti tahu kapan ikan itu muncul, kapan ikan itu nggak muncul, kapan ikan itu bisa ada, kapan ikan itu nggak ada. Betul? Tapi ketika Tuhan Yesus yang nyuruh, Simon nurut. Nah ini pentingnya apa? Taat, ya kan? Kalau kita taat, Tuhan Yesus pasti berkati kita. Kadang-kadang hal yang mustahil,
Kadang-kadang ada hal yang nggak mungkin, ya kan? Berkat yang nggak mungkin ada, itu muncul setelah kita taat sama Tuhan Yesus, seperti Petrus, seperti Simon ini yang sudah taat sama Tuhan Yesus. Coba bayangkan ceritanya tadi. Ketika itu Simon sudah nangkep ikan dengan bersusah payah. Satu malam loh. Satu malam itu bayangin dari jam 8 malam gitu ya, mungkin dia berangkat jam 7, jam 8 malam, sampai siang. Enggak, sampai paginya lagi, gitu kan. Nah, itu kan pasti, waduh, enggak dapat ikan itu kan, aduh, pasti sedih banget Simon. Tapi, karena dia taat sama Tuhan Yesus, semuanya jadi berubah. Kapal itu menjadi penuh dan hampir tenggelam. Wow, adik-adik, ini kisah yang luar biasa. Mau nggak mengalami hal itu dalam hidup kalian? Mau nggak mengalami hal itu dalam hidup keluarga kalian? Kalau mau, ayo mulai sekarang belajar apa? T-A-A-T, taat. Nah, ini penting. Kalau selama ini mungkin adik-adik suka ngomel, ngeduel mungkin ya. Kalau mau sekolah gitu kan, sekarang mungkin ada yang sekolah tatap muka, tapi kebanyakan masih sekolah online. Kalau sekolah online, aduh males kan, nggak ketemu orang, kemudian gurunya yaitu aja, bosen gitu kan, ya kan, aduh males banget sekolah online kak, enakan ketemu, apalagi ibadah online, nggak ketemu guru sekolah minggunya, males ibadah, males doa, males baca Alkitab, betul? Padahal Tuhan nyuruh apa dalam hidup kalian? Tuhan nyuruh kalian harus rajin. Tuhan Yesus suruh kalian itu dekat sama Tuhan. Betul? Nah, kalau kalian mau taat, percaya, Tuhan akan memberikan berkat yang tidak pernah kalian sangka, yang tidak pernah kalian pikirkan bahkan. Tuhan yang akan memberikannya semua itu buat kalian yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ayo, siapa di sini yang mau janji taat sama Tuhan kita Yesus Kristus? Siapa? Siapa? Ada di sana? Di sana? Oh, nah itu, ya kan? Siapa itu? Lah, mau taat? Ayo angkat tangan semua. Angkat tangan semuanya. Kalau sudah angkat tangan, ayo taruh tangannya di dada. Ayo, taruh tangannya di dada. Kita mau doa. Kakak mau doakan kalian. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita taat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mungkin pendek ini, tapi kami mau berdoa Tuhan. Tuhan kakak mau mendoakan buat adik-adik yang sudah mau komitmen untuk mau taat, mau nurut Tuhan dengan Tuhan Yesus, dengan orang tua, dengan guru. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kami berkat yang tidak pernah kami sangka-sangka Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan kami semangat yang baru, kami boleh mau taat, kami mau boleh nurut Tuhan. Berikan semangat, berikan kami kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan buat kami semua, Tuhan, untuk kami boleh taat kepada Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini. Evan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia adalah bangsa yang dikasihi-Mu, Tuhan. Engkau memberkati pemerintah yang ada, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur negara. Diberkati Tuhan, bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia negara yang damai. Segala niat jahat dari orang jahat Tuhan gagalkan. Setiap orang yang terdapat COVID dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Indonesia bebas dari COVID-19.
Indonesia dipulihkan, dibebaskan dari pandemi COVID-19. Indonesia jadi negara yang damai. Dan tidak saling bermusuhan, saling gotong royong. Indonesia diberkati oleh Tuhan, menjadi negara yang damai, negara yang aman, dan Tuhan berkati untuk selama-lamanya, dibebaskan dari COVID-19, virus corona, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Berkati juga Jokowi, supaya bisa mengatur Indonesia lebih baik lagi, dan juga orang-orang yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik, nurut, tidak saling berantem satu sama lain, bisa bersatu, jadi Indonesia yang baik, rukun, tentram, dan aman. Semoga Tuhan Yesus memberkati Indonesia dan juga dunia ini, bangsa-bangsa dan negara Indonesia jadi negara yang aman, tidak ada permusuhan dan perlawanan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Evan sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan, kakak-kakak, adik-adik yang sudah melayani Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa, jeripayamu Tuhan yang melihat. Amin. Nah, kita juga bersyukur gereja kita House of Grace sudah berulang tahun. Kita akan mendoakannya bersama-sama juga. Mari kita berdoa, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang sudah melihat YouTube ini, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga, papa, mama, saudara-saudara kami, teman-teman kami, Tuhan melindungi kami daripada segala mara bahaya, orang-orang bermaksud jahat dan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, House of Grace yang sudah berulang tahun. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan terus terjadi dalam gereja kami. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, rencana-Mu jadi atas gereja kami Tuhan. Terima kasih, berkati mulai dari gembala senior, para gembala Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat di House of Grace diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini, kiranya berkat yang daripada Tuhan turun ke atas setiap kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun ke atas setiap kami mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.